Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih dan salihah yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan limpahan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pada tema yang ke-6, subtema yang kedua yang berjudul Hebatnya Cita-citaku. Pada kelas 4 ini di SDIT Al-Madinah Nogosari pada semester 2 kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah 1. Langkah menyusun puisi. 2. Ciri-ciri puisi baru. 3. Tema puisi, isi puisi, dan makna puisi. Langkah-langkah dalam menyusun puisi. Apa saja langkah itu? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, tentukan tema puisi. Kita harus tentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisi. Kita harus menemukan hal-hal penting dalam puisi. Apa yang ingin kita sampaikan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, temukan kata yang dianggap sulit, kemudian kita cari dalam kamus, ya, agar kita tidak salah memaknai, ya, agar para audiens, ya, pembaca, pemirsa atau pendengar ini tidak salah memaknai arti. Yang keempat, tentukan makna setiap larik dari puisi. Yang keempat, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi, ya. Sehingga puisi itu saling bersambung, terkait, ya, sehingga menjadi bait dan larik puisi yang indah dan menarik. Yang keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Yang ketujuh, membangun suasana dalam puisi, ya, sehingga para pembaca, pendengar ataupun pemirsa, ya, puisi ini seakan-akan menghadapi suasana, kondisi, keadaan tersebut. Yang kedelapan, menentukan rima agar terdengar indah, ya, dan juga menarik untuk dibaca, untuk didengarkan. Puisi baru merupakan puisi hasil karya penyair saat ini, pujangga saat ini. Ya, puisi ini bentuknya lebih bebas daripada puisi lama. Ciri-ciri puisi baru apa saja? Yang pertama, bentuknya rapi atau simetris. Yang kedua, tidak ada batasan jumlah bait maupun baris. Yang ketiga, memiliki rima yang teratur, rapi, tersusun dengan baik. Yang keempat, menggunakan banyak pola sajak, pantun, dan syair sehingga bervariasi, ya, tidak membosankan. Penentuan tema dalam menulis puisi merupakan langkah awal dalam puisi. Ya, pilihlah tema yang paling kamu sukai sehingga kita bisa menjiwai puisi tersebut. Kita mengenal baik, ya, suasana, kondisi, keadaan dari puisi tersebut sehingga kita bisa menyampaikannya dengan maksimal. Makna puisi dapat dijelaskan setelah kita membaca atau mendengarkan puisi tersebut. Amanat merupakan pesan dalam puisi. Amanat ini disampaikan penulis melalui kata dalam puisi. Ya, amanat itu adalah pesan dalam puisi. Puisi ini ingin memberikan nasihat atau memberikan pesan apa kepada para pembacanya, pendengarnya, audiensnya, ya, ataupun pemirsanya. Muatan pelajaran PPKN, apa yang kita pelajari hari ini? 1. Ya, atau Indonesia memiliki banyak pahlawan.
Ya, mereka berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikap para pahlawan yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh, dapat kita tiru. Yang pertama adalah pantang menyerah, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, bekerja sama dalam masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan, tidak mendatangkan kejelekan ataupun keburukan, apalagi kerusakan. Contoh sikap bersatu dalam kemerdekaan. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, kerja bakti membersihkan lingkungan, misalkan membersihkan selokan, membersihkan kampung, jalan dan sebagainya. Melaksanakan piket kelas, menyapu, mengelap kaca jendela. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Karena di Indonesia ini banyak suku, kita tidak perlu membeda-bedakan. Ada suku Jawa, suku Sunda dan lainnya. Ini semuanya sama. Yang kita pilih hanyalah yang baik akhlaknya. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit. Kita datangi teman kita yang sakit, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepadanya, kemudian semoga lekas sembuh, semoga Allah angkat dan hapus dosa dan kesalahannya. Pelajaran IPA, apa yang dibahas? Yang pertama, siklus hidup hewan sekitar. Dan yang kedua, manfaat makhluk hidup. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya dari kecil hingga dewasa. Siklus hidup biasa juga disebut dengan daur hidup. Siklus hidup pada hewan ada yang mengalami namanya metamorfosis. Metamorfosis, ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti contohnya sapi, kerbau, kucing, kelinci, ayam, dan lain-lain. Daur hidup kata. Kita perhatikan gambar di sini. Kata termasuk jenis hewan amfibi. Yaitu bisa hidup di dua tempat, air dan darat. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan katak itu dimulai dari katak dewasa, kemudian dia bertelur, dari katak dewasa bertelur, kemudian menjadi berudu yang memiliki dua kaki. Pada tahap berudu ini dia bernafas dengan insang. Setelah dari berudu, kemudian menjadi berudu dua kaki, menjadi berudu 4 kaki, menjadi katak muda yang masih berekor, kemudian menjadi katak dewasa yang tidak memiliki ekor lagi. Pada umur 3 minggu, pada berudu, insang tertutupi oleh kulit, kemudian tumbuh kaki belakang. Pada umur 8 minggu, berudu berubah menjadi katak berekor. Lama-lama ekor memendek dan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru, sedangkan berudu dengan apa? Dengan insang, karena hidupnya di dalam air. Daur hidup kecoa. Kita perhatikan gambar di sini. Kecoa adalah jenis serangga yang berkembang biak dengan bertelur. Telur akan berkembang menjadi kecoa muda atau yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berbeda warna kulitnya saja. Nimfa beberapa kali mengalami perubahan kulit sampai ia menjadi dewasa. Metamorfosisnya adalah seekor
kecoa dewasa dia akan bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa 1 yang masih kecil, ya. Kemudian tumbuh menjadi nimfa 2 lebih besar, tumbuh lagi menjadi kecoa dewasa kecil, ya, kecoa dewasa 1, ya. Kemudian menjadi kecoa dewasa yang besar, kecoa dewasa yang kedua, seperti gambar. Daur hidup capung. Ya, seperti pada gambar. Capung adalah serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, capung dewasa dia akan bertelur, kemudian menetas. Ya, telur itu menjadi nimfa. Ya, atau capung muda. Kemudian dia akan mengalami pergantian kulit sebanyak kurang lebih 10 kali. Maka nimfa berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Ya, seperti pada gambar yang kita ketahui, ya, nyamuk itu menghisap darah. Ya, bagaimana proses metamorfosisnya? Ya. Nyamuk adalah serangga yang berkembang biak dengan bertelur di atas air. Jadi nyamuk itu dia akan bertelur dan meletakkan telurnya itu di atas air. Ketika menetas, telur itu akan berubah menjadi jentik-jentik atau bisa juga disebut dengan tempayak. Ya, jentik ini hidup di air, kemudian dia akan berubah menjadi pupa. Ya, jentik atau larva ataupun tempayak, ya, dia akan berubah menjadi pupa. Setelah itu dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk muda dan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa dia tidak hidup di air. Manfaat makhluk hidup. Manfaat hewan bagi manusia. 1. Sebagai sumber bahan pangan seperti ayam, kambing, ikan. Ya, kita bisa manfaatkan dagingnya, ya, untuk ayam. Bisa juga kita ambil telurnya. Untuk kambing kita ambil dagingnya dan juga susunya jika kambing itu betina. Ikan kita ambil dagingnya dan juga telurnya. Yang kedua, sebagai sumber bahan sandang seperti ulat sutra. Ya, kita ketahui dari namanya, ulat ini akan menghasilkan, ya, kain sutra yang mahal, ya, yang sangat lembut. Tapi perlu diperhatikan untuk anak, ya, laki-laki dilarang untuk memakai pakaian dari sutra. Kenapa? Karena itu merupakan perhiasan seorang muslim, ya, laki-laki di surga nanti. Ya, tapi untuk perempuan diperbolehkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Ya, hewan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Seperti contohnya lebah, ya, ini dia akan menghasilkan madu, ya, ini bisa diminum untuk bahan obat-obatan, bahkan banyak, ya, manfaatnya dari madu itu, menyembuhkan segala macam penyakit, tentunya dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahan baku perhiasan dan kerajinan seperti mutiara. Ya, kemudian juga bulu cendrawasih. Ini bisa dijadikan untuk perhiasan. Ya, mutiara untuk perhiasan. Ya, dan juga bulu cendrawasih. Ya, burung cendrawasih ini sangat langka. Yang kelima, bahan percobaan atau penelitian seperti tikus ataupun kelinci. Maka kita sering, ya, mendengar istilah, ya, menjadi kelinci percobaan, ya, karena hewan kelinci ataupun tikus ini sering diuji coba, ya, terutama dalam bidang medis, ya, kesehatan, ya, untuk misalkan vaksin atau yang lainnya. Bagaimana jika dikenakan oleh hewan, ya, pengaruhnya bagaimana, ya, jika aman, ya, baru dicobakan pada manusia. Yang keenam, membantu kegiatan manusia seperti contohnya kuda, ya, kemudian merpati pos, ya, untuk mengirim surat, ya, pada zaman dahulu, ya.
Manfaat tumbuhan. 1. Sumber bahan pangan seperti padi, jagung, dan lain-lain. 2. Sumber bahan sandang seperti kapas. 3. Bahan bangunan dan perabot seperti contohnya jati, pinus, dan lain-lain, ya, untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Ya, ada juga yang digunakan untuk membuat korek api. Bahan obat-obatan seperti contohnya kunyit, jahe, ya, dan lain-lain. Pelajaran IPS membahas mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia ini terbentang dari Pulau Sabang sampai Merauke yang terdiri atas 34 provinsi atau lebih, ya, menjadikan Indonesia memiliki banyak suku, adat, istiadat, dan kebudayaan yang semuanya ini adalah kekayaan Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya tidak menjadikan kita terpecah belah, bahkan kita bisa bertukar wawasan, mengetahui hal-hal yang kita tidak ketahui, ya, mengetahui hal-hal yang di tempat kita tidak ada, di tempat yang lain ada, ya, sehingga ini saling melengkapi. Berikut beberapa contoh keragaman suku dari berbagai daerah di Indonesia. Contoh rumah adat dan manfaatnya. 1. Rumah joglo berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, daerah istimewa Yogyakarta, sebagai tempat tinggal. Rumah kasepuhan, ya, Jawa Barat, berbentuk rumah panggung supaya tahan gempa, memiliki maksud agar ketika terjadi gempa tidak mudah roboh, tapi semuanya itu dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rumah kebaya dari DKI Jakarta sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hajatan khas Betawi. Rumah Aceh, Nangro Aceh Darussalam, atau biasa disingkat dengan NAD, berbentuk memanjang dengan maksud untuk memudahkan seseorang menentukan arah kiblat ketika seorang itu akan sholat. Ya, subhanallah, ya, memiliki tujuan yang mulia. Yang kelima, rumah gadang, ya, berasal dari Sumatera Barat sebagai tempat tinggal dan tempat acara adat suku Minang. Manfaat sumber daya alam. 1. Sebagai sumber energi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi diantaranya minyak bumi, gas bumi, ya, dan juga energi matahari atau energi surya. Pembangkit listrik. Minyak bumi dan energi matahari dapat diolah menjadi energi listrik sehingga ada pembangkit listrik tenaga surya, ya. Ada juga pembangkit listrik tenaga gas, ya, dan pembangkit listrik yang lain. Bahan pangan. Ya, manfaat sumber daya alam sebagai bahan pangan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Yang keempat, sebagai tempat tinggal. Sumber daya alam dari bahan tambang mineral, ya, tambang mineral seperti biji besi, dan dari tumbuhan, ya, pohon, biasa dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan, untuk membangun satu bangunan rumah atau yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa kita sampaikan, kita pelajari kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada
kekurangan, kesalahan, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan ilmu dan menjaga kita dari hal-hal yang buruk, ya, penyakit, wabah, musibah dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.